Nama stikernya, apapun nama gerakannya, apapun nama lembaganya, itu hanya lembaga jalan untuk kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kau kemarin hadir acara milad pejuang subuh nongsa yang kelima, Ustaz Abdul Somad datang. Aku sebetulnya udah datang, tapi belum Ustaz tuh tampil, aku udah pulang. Kenapa? Karena logo kita kecil kali dibuat. Untung sama besar logonya. Kalau kita masih lagi berpikir tentang jaket saya, kalau kita masih lagi berpikir tentang logo saya, kenapa nama saya tak disebut? Itu masih receh setipis tisu. Kita ini sudah tidak lagi pada level itu. Kalau udah 5 tahun ngaji, itu yang kita pikirkan ke depan. Yang kita pikirkan bagaimana dakwah ini bisa berkembang seluruh kabupaten kota. Bagaimana setiap provinsi ada. Berpikir menyelamatkan anak muda yang masih terjebak dalam game online, terjebak dalam judi online, terjebak dalam pacaran online, terjebak dalam slot, terjebak dalam maksiat. Ini yang perlu kita selamatkan. Kenapa masih berpikir tentang jaket saya, rompi saya, organisasi saya? Ini semuanya sekedar jalan. Tujuannya semua adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Engkaulah yang kami maksud ya Allah, tak ada yang lain. Bukan nama besar, bukan logo, bukan jaket, bukan ormas, bukan partai. Itu semuanya jalan. Wa ridhaka matlubi. Yang kami cari hanyalah ridhamu, sesuai dengan doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kenapa lebih didulukan ridha daripada jannah? Karena kalau dapat jannah belum tentu dapat ridha. Tapi kalau sudah dapat ridha, insyaallah dapat jannah. Saya Pak Ustaz sudah dapat dua-duanya, dapat ridha sama jannah. Loh, kok bisa dapat? Anak saya 2 Pak Ustaz. Nomor 1 ridha, nomor 2 jannah. Nama adalah doa. Jadi orang yang punya anak laki-laki pertama, perempuan kedua, yang pertama dikasih ridha, yang kedua jannah, itu adalah doa. Setiap dipanggil, setiap memanggil, setiap disebut, itulah doa. Mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang diberikan ke saya, Allah dikenang, hati pun tenang. Memang kalau orang Melayu membuat judul itu sedap didengar. Bisa pula ujungnya sama-sama Allah dikenang, hati pun tenang. Sendal melayang, helm pun terbang. Bisa disusun-susun orang. Memang telinga kita ini rindu pada kalimat yang indah-indah. Al-Quran pun juga begitu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yusfi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kenapa? Karena ada keseragaman, keindahan di dalamnya. Sama-sama sholat subuh, sama-sama berzikir, sama-sama mengaji, nanti mengamalkan sunnah dalam Sunan Tirmidzi, man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah itu dia duduk berzikir, tidak keluar masjid hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya istiqomah insyaallah. Amin ya rabbal. Bagi yang belum bergabung dengan pejuang subuh nongsa, segera bergabung. Karena fitnah akhir zaman ini luar biasa. Bagi yang sudah bergabung, mudah-mudahan istiqomah. Bagi yang belum bergabung, segera bergabung. Jangan lupa kelola grup WhatsApp dengan baik. Grup-grup ini dihidupkan. Grup pejuang subuh nongsa, datanya kita semua punya. Bulan ini dibagi 4 pekan. 1 pekan kau bertugas untuk tahajud call. Jadi tidak hanya jumpa sebulan sekali, tapi setiap malam
Walaupun di rumah berbeda, di masjid berbeda, di surau berbeda, tapi ibadahnya sama. Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjad, tahajud, lawan kantuk, lawan tidur, bangun. Bro, bulan ini kau yang bertugas membangunkan tahajud call untuk grup kita ya. Ya. Mulai jam 2, jam 3 dan telepon. Assalamualaikum, tahajud, tahajud. Assalamualaikum, tahajud, tahajud. Tahajud. Nah, habis itu dia pun tidur. Besok pas kumpul ditanya, kau tahajud? Alhamdulillah, kau tahajud? Tidak. Kau yang nelpon kan? Iya, kau tahajud? Tidak. Kenapa kau tak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Untuk apa kau tahajud lagi? Jangan lupa, jangan hanya hadis itu kau pegang, baca juga ayatnya. Kabura maqtan innallah an taqulu ma la taf'alun. Allah paling murka orang yang menelpon tapi tidak melaksanakan. Jadi seimbang pengetahuan kita. Sama-sama grup pejuang Nongsa. Udah lama kau ikut PNS atau PSN? Udah lama ikut pejuang subuh Nongsa? Sudah. Berapa lama? Udah 4 tahun. Kenal sama si Anu? Tidak. Jadi apalah guna kita ikut pejuang subuh Nongsa? Ikut ngaji, ustadznya sama, masjidnya sama, waktunya sama, waktu subuh, tapi tak kenal. Padahal dalam Islam adalah khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling kenal mengenal. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Kita kenal dengan baik, tahu dengan baik, tahu rumahnya, datang silaturahim. Jangan sampai kita tahu dengan dia ketika meninggal, dibagikan surat Yasin, tengok fotonya. Ini kawan kemarin nih. Kenal kau sama dia? Pernah. Kenalnya di mana? Waktu mau berangkat motor mogok, dia lah ngasih busi kemarin. Bukan begitu. Kalau kita sudah sama-sama mengaji, satu komunitas pejuang subuh Nongsa, saling tolong menolong. Siapa itu kawan kita? Kawan adalah ketika sama-sama susah. Itulah kawan. Kawan ketawa banyak, kawan senang banyak, kawan bahagia banyak. Tapi kawan yang sama-sama susah itu tak banyak. Ini yang mesti dijaga, dipelihara. Ini yang perlu disolidkan di dalam pejuang subuh Nongsa ini. Fitnah akhir zaman anak muda ini luar biasa. Saya kuliah di IAIN Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Riau tahun 96. Waktu itu ada majalah. Di majalah itu ditulis, nanti tahun 2000 ada namanya internet. Waktu itu belum ada internet lagi. Nanti tahun 2000, 4 tahun lagi waktu itu. Saya membaca majalah itu 96. Nanti tahun 2000 ada namanya internet. Internet ini akan masuk ke rumah-rumah. Orang bebas akses. Dunia akan kacau balau. Anak-anak muda akan rusak otaknya. Waktu itu saya membayangkan, tahun 2000 anak muda udah kacau, berarti 2020 udah error semua, masjid udah kosong semua. Apa yang terjadi? Sekarang 2024. Saya membaca berita itu 96, berarti udah 28 tahun yang lalu. Hari ini di Batam masih ramai masjid. Jadi ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan orang tentang internet, tentang parabola, tentang Facebook. Dulu ketika awal muncul grup WhatsApp, hati-hati. Ini WhatsApp tempat orang berkirim video, gambar yang tak baik, maksiat, dosa. Justru dengan grup-grup WhatsApp itulah kita bisa bekerja sama. Muncul lagi TikTok, hati-hati, TikTok ini isinya maksiat, dosa. Justru sekarang dengan TikTok itulah sholawat, tausiah, kultum, ceramah. Muncul YouTube, YouTube ini penyebar maksiat, dosa. Justru dengan YouTube itulah jamaah bisa mengenal para ustadz guru-guru kita semua. Jadi kembali semuanya, internet, YouTube, film, sinetron, TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram.
Ini semua hanyalah wasilah, tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, internet jadi baik. Kalau orang jahat, jangankan internet, pisau lipat pun jadi jahat. Kalau orangnya baik, nah orang ini baik, apanya baik? Apakah matanya baik? Apakah telinganya baik? Ternyata mata, telinga, tangan, kaki itu hanyalah makmum. Lalu imamnya siapa? Imamnya adalah ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau dia baik maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak yang lain ikut menjadi rusak. Telinga mengikut, mata mengikut, otak mengikut, kaki mengikut, tangan mengikut, makmum. Imamnya siapa? Imamnya itulah dia yang segumpal. Sesuai dengan tema kita, hati pun tenang. Itulah dia. Itulah yang menjadi memimpin imam itu adalah hati. Di mana letaknya Pak Ustaz? Sebelah kiri dada, berdegup dan berdetak. Tapi itu bukan hati Pak Ustaz, itu kan jantung. Yang satu menerjemahkan qalb itu jantung, yang satu menerjemahkan qalb itu hati. Akhirnya berkelahi antara jantung dengan hati. Nah, kita macam mana? Kita gabungkan aja mereka berdua. Apa itu? Jantung hati. Makanya selalu engkaulah jantung hatiku, kata dia. Kenapa? Kenapa disebut dengan jantung? Karena memang bentuknya macam jantung pisang. Besarnya sekepal segenggam nih. Sesuai dengan besar genggam masing-masing. Kalau budak kecil, anak kecil, sebesar genggam dia lah. Mike Tyson ya sebesar tangan dia lah. Ustaz Somad sebesar jantung saya, ini sebesar genggaman saya ini. 2 jari di bawah, berdegup dan berdetak. Coba rasa masing-masing. Masih berdegup? Alhamdulillah. Kalau tak berdegup, cepat kasih tahu. Kain kapan dah siap. Jadi kalau ada orang mati mendadak, itu kan bapak yang selalu aktif di Pejuang Sumbu Nongsa. Iya, dulu sama-sama kami itu dulu. Kami pergi ke masjid sana, ke surau sana dengan Ustaz Marsofwan, dengan Ustaz Abdul Rahman. Ikut dia ini selalu. Iya. Mana dia sekarang? Meninggal mendadak. Kenapa mendadak? Gara-gara serangan jantung. Begitulah pentingnya fungsi dia. Kalau ada orang mati mendadak tanpa sakit, dapat dipastikan itu kena serangan jantung. Belum pernah lagi kita dapat berita dia mendadak meninggal. Kenapa? Kena kurap. Tak ada. Begitulah pentingnya jantung. Karena fungsi jantung menyemburkan darah dari jantung naik ke otak. Dari otak turun ke mata, dari otak turun ke telinga, dari otak turun ke tangan. Kalau darah tidak lancar, itulah yang disebut dengan stroke ringan. Lama-lama stroke berat. Gara-gara apa? Gara-gara kolesterol. Kolesterolnya di mana? Udang, kepiting, kerang, gonggong. Jadi yang paling sangat bisa kena kolesterol ya orang Batam inilah, hati-hatilah. Tapi insya Allah kalau kita istiqomah menjaga sholat subuh berjamaah bersama, berjalan kaki, bergerak, badannya sehat, pikirannya sehat, insya Allah. Buktinya mana? Ini buktinya, masjid tetap ramai dan penuh. 2 lantai masjidnya penuh semuanya. Mudah-mudahan beginilah seterusnya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allah dikenang, hati pun tenang. Ini ayat Al-Quran ini sebetulnya. Mana ayatnya? Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Semakin besar kota metropolitan, semakin banyak bisnis. Biasanya kota-kota itu makin banyak menyediakan tempat-tempat ketenangan. Diskotik, apa yang dicari orang di diskotik itu? Mencari ketenangan. Masuk ke dalam dengar lagu pop, belum juga tenang. Masuk lagu dangdut, tak juga tenang. Lagu R&B, tak juga tenang. Lagu K-pop, tak juga tenang. Makan pil anjing gila, baru tenang.
Apa yang dicari orang ngisap ganja? Tenang. Apa yang dicari orang sabu-sabu? Tenang. Apa yang dicari orang minum koplo? Tenang. Semuanya mencari ketenangan. Tapi ketenangannya ketenangan memang sekarang lagi tren palsu-palsu nih memang. Dari mulai alamat palsu sampai zikir palsu. Ketenangan palsu. Datanglah ibu-ibu menjumpai saya. Ustaz Abdul Somad, ya. Ada yang mau saya tanya sama Ustaz ini. Tapi saya malu depan orang banyak. Ini mesti 4 mata Pak Ustaz. Saya bilang jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Apa namanya? Saya Pak Ustaz, kalau mendengar lagu dangdut itu tenang kali hati saya. Saya bilang itu ketenangannya dari setan. Setanlah yang membisikkan tenang, 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 supaya ikut kepada dia. Ketenangan yang hakiki, yang benar hanyalah dengan zikir. Jiwa manusia ini terbagi 3. Ada dia pemberontak saja, buat maksiat saja, cakapnya ghibah, namimah, adu domba, matanya melihat yang haram, telinga mendengar yang haram, perbuatannya haram, judi, riba, zina, narkoba. Ini namanya nafsul ammaratum bisu. Inna nafsa la ammaratum bisu, selalu mengajak kepada yang jahat, jahat, jahat. Kalau ngomong kita sama dia 5 menit, menit pertama itu aja yang baik. Masuk menit 1,5 setan aja isinya. Yang kedua, ini lawan dari ammaratum bisu. Kalau ammaratum bisu di sini, ini yang di sini tenang aja, ngomongnya tenang, cakapnya tenang, hatinya tenang. Inilah yang diundang, dipanggil oleh Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Alhamdulillah dalam perjalanan ini kita jumpa sama yang model 2 orang ini. Ada orang modelnya kalau bercakap sama dia menggetar aja jantung hati kita, mau mengamuk aja bawaan kita. Tapi ada orang kita udah mau mengamuk, jumpa sama dia tenang hati kita. Belum lagi bercakap, baru menengok mukanya tenang. Betul-betul Pak Ustaz, betul Pak Ustaz. Ada memang kawan-kawan saya itu, asal saya tengok mukanya naik setan saya. Kenapa? Utangnya tak bayar-bayar Pak Ustaz. Ammaratum bisu, jahat. Mutmainnah, baik. Ini ada yang tengah-tengah. Ini namanya lawamah. Yang lawamah ini tergantung siapa yang ngajak. Bro, ayo kita ikut pejuang subuh nongsa. Ayo kita tablik akbar. Ayo kita zikir. Ayo bawa motor biker subuhan. Ayo, tergantung. Ayo mabuk. Ayo sakau. Oke. Ayo kita pakai narkoba. Yuk, haram. Aku yang bayar. Oke. Ini namanya lawamah. Ini 3-3-nya ini sebetulnya nafsu itu 1, bukan nafsu itu 3, nafsu itu 1. Tapi kalau dia hanya jahat, namanya ammaratum bisu. Kalau dia mencela-mencela ke sana kemari, namanya lawamah. Tapi kalau dia sudah mutmainnah, tenang, itulah dia yang dekat kepada Allah. Doakan supaya ngomong yang ceramah ini, supaya nafsu jiwanya ini mutmainnah insyaallah. Amin ya rabbal. Bagaimana cara memutmainnahkan, menenangkan jiwa ini? Jiwa apa hati Pak Ustaz? Sebelum Islam datang, nenek moyang kita sudah tahu bahwa ada namanya zahir, ada namanya batin. Minta maaf Idul Fitri juga gitu. Mohon maaf zahir dan batin. Ada yang nampak kulit, daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum. Ini yang nampak. Tapi ada yang tak nampak di dalam. Orang dulu nenek moyang kita sebelum Nabi Muhammad bawa Islam, sebelum ulama datang ke negeri Melayu, nenek moyang kita sudah tahu. Dan itu disebutkan dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang dibangun itu badan dulu atau jiwa? Jiwanya dulu.
Kenapa jiwanya dulu? Karena badan hanya mengikut saja. Yang utama adalah jiwanya dibangun. Jiwa bukan bahasa Arab. Bahasa Arabnya adalah qalb. Kenapa dia disebut dengan qalb? Karena dia berbolak-balik. Qallaba yuqallibu, taqallaba yataqallabu, berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Berkumpul sama pejuang subuh nongsa, baik. Berkumpul sama orang jahat, setan. Berbolak-balik. Disebut dia dengan nafs karena dia adalah hakikat diri manusia. Disebut dia dengan ruh. Kenapa disebut ruh? Karena masuknya bertiup, keluarnya pun bertiup. Itu arti ruh. Nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan, aku hembuskan ke dalam badannya ruh. Ini tanah, lalu ditiupkan ke dalam tanah itu ruh. Faqa'u lahu sajidin. Tanah hitam, rendah, busuk, dipijak-pijak. Tapi begitu ruh masuk ke dalam tanah, semua malaikat bersujud kepadanya kecuali iblis. Itulah dia ruh Nabi Adam alaihi salam. Dan keluarnya pun berhembus. Napas kita ini kan dua, sekali tarik, sekali hembus. Tarik, tarik sekali, hembus sekali. Begitu dihembuskan, tak bisa ditarik lagi. Namanya mimdatema taya bawati, modar. Sekarang masih bisa ditarik, masih bisa dihembus, masih bisa ditarik, masih bisa dihembus. Sampai masanya nanti sekali tarik, sekali hembus, tak bisa tarik lagi. Itulah dia mati. Waktu dia keluar berhembus dari mulut dan hidung, biji mata menengok ruh itu keluar. Itulah mengapa orang meninggal dunia itu matanya buntang-buntang. Kenapa matanya terbuka? Karena mata menengok ruh itu keluar. Orang barat tak percaya sama ruh. Dia yang dia percayanya hanya yang ada. Ada ini bahasa Arabnya namanya wujud. Wujud itu artinya ada. Orang yang hanya percaya kepada yang ada. Saya percaya air itu ada. Kenapa? Karena bisa ditengok. Saya percaya Abdul Somad itu ada karena bisa ditengok. Saya percaya tangan itu ada karena bisa ditengok. Kalau tak bisa ditengok, maka tidak ada. Namanya filsafat wujudiyah. Orang barat menyebutnya materialism, materialisme. Materi, benda. Meja, materi. Alas meja, materi. Air, materi. Maka yang ada hanya materi saja. Maka aliran ini disebut dengan materialism atau materialisme. Perempuan yang hanya memperhatikan materi disebut dengan aliran cewek matre. Karena dia materi aja, tak penting sama dia cinta. Apa cinta-cinta tuh? Makanlah cinta tuh kata dia. Yang penting gaji, yang penting duit. Sedangkan dalam Islam ada yang materi, ada yang non materi. Filsafat Yunani pun terbagi dua. Ada filsafat materialism, benda. Ada yang disebut dengan mawara'at tabi'ah, yang tidak materi, yang lebih daripada materi. Maka kita tidak bisa menengok malaikat, tidak bisa menengok roh, tidak bisa menengok Allah, belum pernah menengok surga, belum pernah melihat neraka. Apakah kalau tak nampak lalu dia tidak ada? Datanglah orang aliran materialism ini mengejek orang yang bertuhan. Mana Tuhan kau? Kalau memang ada Tuhan kau, tuh tunjukkan sini. Mana dia Tuhan? Tuhanku tak nampak. Kalau tak nampak, kalau begitu dia tak ada. Rupanya anak yang diejek ini cerdas. Lalu dibalikkannya tanya, kau punya akal? Punya. Mana akal kau? Tunjukkan sini. Tak ada. Kalau begitu kau tak berakal. Bisa rupanya ditunjukkan, ini akal saya. Belah kepala ini tunjukkan. Itu bukan akal, itu otak. Kalau dibelah kepala ini nampak yang putih-putih itu macam sagu, itu bukan akal, itu otak. Ayam punya otak, kambing punya otak, tapi tidak berakal. Maka siapa yang tak ada otak, datanglah ke Batam, insya Allah dapat otak-otak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulut bisa dihentikan,
Mulut suruh berhenti, diam. Kaki bisa dihentikan, kaki berhenti, diam. Tangan bisa dihentikan, tangan berhenti. Tapi ada yang tidak bisa berhenti. Apa dia? Pikiran. Pikiran ini jahat. Pikiran ini tak bisa berhenti. Saya yang mengantar dia ke kampus, Pak Ustadz. Saya yang mendaftarkan dia kuliah, Pak Ustadz. Saya yang membonceng dia waktu daftar kuliah ospek, Pak Ustadz. Tapi yang mengantarnya ke pelaminan orang lain, Pak Ustadz. Maka pikiran ini pun mulai berkalau-kalau. Kalaulah dulu ku pinang waktu semester 2, kalaulah dulu ku datang, kalaulah aku anak orang kaya, kalaulah aku pejabat. Kalau itulah lama-lama orang jadi stres, depresi. Lama-lama senyum sendiri, lama-lama ujungnya pergi ke jembatan Barelang. Menengok air laut di bawah, nampak dia tersenyum. Hai katanya, langsung dimakan ikan hiu. Bagaimana menghentikan pikiran yang jahat ini? Jadi orang yang tidak beragama nanti dia akan diajarkan namanya adalah pejamkan mata, kosongkan pikiran, amati nafas, tarik nafas, tahan. Ditahan dari atas, keluar dari bawah. Meditasi. Islam tidak mengajarkan meditasi. Kalau ada orang mau menenangkan pikiran karena stres, karena depresi, karena banyak masalah, karena tertekan, lalu ikut acara ini, lalu disuruh kosongkan pikiran, kosongkan. Pas sedang kosong tuh datang malaikat maut. Mati kok. Pas ditanya, marab buka, kosong. Mana kita bisa boleh kosong? Kita tidak pernah kosong. Ustadz Marsofwan itu punya ayah, namanya Tuan Haji Tuan Syekh Abdul Wahab. Tuan Syekh Abdul Wahab itu mursyid tarekat Naqsabandiyah. Tarekat Naqsabandiyah itu zikirnya Ismuzat. Allah, Allah, tak boleh kosong. Allah, 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 Allah. Menanamkannya, menginstalkannya ke dalam, itu disebut prosesnya namanya suluk. Bersuluk berapa hari? 10 hari. Satu hari berapa kali orang berzikir? 70.000 kali. Untuk menanamkan itu ke dalam. Allah, Allah. Kerjanya cuma zikir, solat, makan, zikir, solat, makan, zikir, solat, makan. Kenapa orang bersuluk itu makannya nasi putih? Kenapa tak boleh pakai gulai? Orang bersuluk, pejam mata, berzikir. Kalau makan gulai kambing, pejam mata, nampak bini. Kalau dia makan nasi putih, badannya lemah, libido seksualnya turun, fokus dia berzikir. Kenapa mesti dalam kelambu? Itu namanya rabitatul qabr, mengikatkan diri dengan kubur, seolah-olah dia sedang berada di liang lahat. Liang lahat itu kan peta 4. Tapi tak semua ustadz mau menjawab serius begitu. Ustadz Tengku Zulkarnain dulu ditanya, Ustadz, ya, kenapa orang bersuluk itu dalam kelambu? Banyak nyamuk, gitu dia. Karena sebelum berzikir itu ditalkinkan dulu ke telinganya, macam orang mati. La ilaha illallah. Mutu qabla anta mutu. Mati sebelum mati. Mana dalilnya berzikir Allah, Allah? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Siapa itu ulil albab? Alladzina yadhkuruna Allah. Itu dalil ayat Qur'annya. Orang-orang yang menyebut Allah, Allah, Allah. Kapan? Qiyaman, tegak. Wa qu'udan, duduk. Wa ala junubihim, tegak, duduk, berbaring, tak pernah berhenti. Allah, 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 Allah. Itulah makna judul ini. Allah dikenang, hati pun tenang. Allah dikenang. Zikir itu 3. Hati berzikir, mulut menyebut, pikiran sadar. Hati ingat, mulut menyebut. Tapi kan tak selamanya mulut bisa menyebut. Iyalah sekarang kita mulut bisa menyebut Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Yang kerja di kantor
Pagi masuk kantor, kantor wali kota, kantor bupati, kantor gubernur. Kau kerja di mana? Disduk Capil, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Mentang-mentang udah berzikir, habis pengajian Allah dikenang, hati pun tenang, berzikir, subhanallah, subhanallah. Datang orang urusan, gimana urusan surat lahir anak saya Pak? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, bisa. Pejabat-pejabat yang sedang ngasih kata sambutan, jadi zikir ada yang lisan, tapi ada yang paling dahsyat, yang tak bisa didengar oleh malaikat, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia zikir yang tak putus di dalam hati. Doakan supaya yang ceramah ini, yang ngomong ini, zikirnya tak putus. Bercakap ni mudah, tapi berzikir ni macam meniti pematang tanah liat di tengah sawah. Ini padi, ini padi. Antara kebun padi ini di tengah ni ada tanah liat, tempat orang meniti, namanya pematang. Itu waktu memikul padi itu kan licin itu. Kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik. Kadang-kadang terpeleset jatuh, naik balik. Begitulah berzikir nih. Terpeleset. Itu makanya kita semuanya ada zikirnya. Menengok muka di cermin, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Menengok makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Mau tidur, bismika Allahumma ahya wa amut. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa atasamtu billah, la haula wala quwata illa billah. Saya Pak Ustaz udah banyaklah dengar pengajian. Ustaz ini mengatakan zikir yang paling bagus, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ustaz ini mengatakan zikir yang paling bagus, la ilaha illallah. Habib ini mengatakan zikir yang paling bagus, solawat, solawat, solawat. Terus mana yang kau amalkan? Itulah Pak Ustaz, satu pun belum. Subhanallah bagus, alhamdulillah bagus, Allahu akbar bagus, la ilaha illallah bagus, la haula wala quwata illa billah bagus, astaghfirullah bagus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad bagus. Amalkan, mana yang paling cocok, rasa tenang, teruskan. Kalau Ustaz sendiri di antara zikir-zikir yang banyak ini, mana yang Ustaz amalkan? Kata guru saya, namanya Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali Abdul Somad, kau ku kasih amalan 3. Yang pertama istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Habis istighfar, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berapa Pak Ustaz? Mulai dulu 100. Setelah 100, 200, naik 300, naik 1000, sampai akhirnya kita tenggelam dalam zikir itu, terasa nikmatnya, terasa manisnya. Kalau tak dicoba tidak tahu. Bertamu kita ke rumah orang, dikasihnya kita minum kopi, dituangkannya kopi, kopinya sama, airnya sama, gelasnya sama, ceretnya sama, dituang di menit yang sama. Kopinya mampir ke bibir dia, ke bibir kita juga. Dia minum, kita minum. Kita seruput, dia pun seruput. Begitu masuk ke mulut, dia senyum, kita kecut. Kenapa beda? Karena dia sudah merasakan manisnya. Tapi saya sampai sehari ini belum lagi bisa merasakan manisnya. Saya pernah disuguhkan kopi yang sudah menang lomba musabaqah kopi internasional di kantor gubernur Jawa Barat. Ustaz Abdul Somad, ahlan, ahlan, ahlan. Kata Kang Aher di peluknya saya, alhamdulillah, silakan duduk. Ustaz, ini bijinya pilihan. Di antara semua biji kopi dipilih, ditanam di tanah pilihan, tanah Jawa Barat yang paling subur di atas bukit. Diukur berapa temperatur udaranya, ditanam. Setelah dia tumbuh, ditunggu matang, ini bijinya diadakan lomba musabaqah kopi sedunia. Inilah nomor 1. Saya pun penasaran. Boleh saya coba Kang? Sudah kami siapkan. Boleh dibungkus? Nanti kata dia. Wah, diaduknya lah. Saya bilang tak pakai gula Kang. Kalau minum kopi pakai gula, itu bukan minum kopi, itu minum air gula pakai kopi. Oh,
begitu ternyata dia. Dibuatkannya komposisinya sama dia dengan saya. Diajarkannya pula saya. Ustaz letakkan ke dekat bibir, habis itu nikmati dikit, jangan langsung telan Pak Ustaz. Biarkan dia merasuk kok untuk apa-apa lah kata dia kan. Habis itu kemana Kang? Habis itu baru Ustaz telan. Habis itu dia pun senyum. Luar biasa Ustaz. Habis itu ditanyain saya, macam mana? Pahit gue bilang. Di antara ustaz-ustaz yang penikmat kopi itu Ustaz Hanan Attaqi. Nah, itu juga penikmat kopi. Tahu dia begitu minum, tahu dia. Ini robusta, ini arabica, ini torabika, ini entah apa-apa, entah. Kita tahunya bika aja yang tahu. Tahu dia semua. Ini pasti dari Aceh ini Pak Ustaz. Ini dari Papua, ini tahu dia semua. Begitulah. Untuk merasakan manis nikmatnya kopi aja begitu. Ada lagi senior saya di Maroko. Setiap dia datang ke PPI, saya tinggal di PPI waktu itu, Persatuan Pelajar Indonesia. Mat, buatkan saya kopi. Iya Pak. Khusus untuk saya ajarkan tutorialnya. Baik Pak Adi namanya, Pak Adi Esnawi, doktor, dosen UIN. Mendidihnya biarkan 10 menit di atas kompor. Airnya mesti full. Wow, saya tunggulah 10 menit. Udah selesai, udah. Masukkan kopinya dulu ke gelas. Habis itu tuangkan air panas. Jangan diaduk. Biarkan sampai kopi yang dari atas itu turun semua satu persatu. Habis itu aduk. Mengaduknya macam putaran tawaf, ke kiri jangan ke kanan. Detail semua. Habis itu tes katanya. Macam mana? Sama, pahit juga. Belum bisa saya merasakannya sampai sekarang. Kalau untuk merasakan manisnya kopi aja perlu latihan bertahun-tahun, apalagi merasakan manisnya zikir. Makanya kalau ada orang bingung nengok orang berzikir tak berhenti-berhenti, apa kata dia? Ku tengok macam gila dia. Dia gila bersama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini berzikir bukan main lagi, berzikir Allah Subhanahu. Rupanya kamera hidup untuk konten. Begitu agak 5 menit tengok dah berapa like. Zikirnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum berzikir itu, berzikir bukan karena mau kebal, berzikir bukan karena mau berjalan di atas air, berzikir bukan karena mau dapat wangsit, berzikir hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sering kita sebut, apa yang sering kita ingat, apa yang sering kita zikirkan, itulah yang akan datang nanti waktu kita mau sakaratul maut. Makanya kita banyak zikir supaya mudah. La ilaha illallah. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa orang berzikir itu kepalanya bergoyang Pak Ustaz? Kau tadi berzikir, ku tengok kepala kau goyang. Ya, kenapa kau goyang? Ku tengok yang kanan bergoyang, kiri goyang, aku goyang pula. Itu bukan asal goyang. Itu ada metode caranya. Cara itu bahasa Arabnya tariqah. Kebetulan nama imamnya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka disebut dengan tariqah Naqsyabandiyah. Ditarik dari bawah, la ke atas, la ilah, baru ke kanan, la ilaha, baru dipukulkan ke jantung, illallah, la ilaha illallah. Tapi saya belum mengambil baiatnya Pak Ustaz. Tak usah goyang, slow aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bisa. Kenapa zikir itu mesti kuat? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, zikir itu kuat, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, supaya telinga mendengar, masuk ke otak, masuk ke jantung, masuk ke sumsum. Itulah maka zikir itu kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Makanya meruqyah orang yang kerasukan jin itu memang zikir kuat. Mana ada orang meruqyah la ilaha illallah. Kata jin, kau serius apa tidak nih? Kalau kau serius aku cabut gitu. Mana pernah ada orang meruqyah baca ayat kursinya slow. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu imam tarawih. Kalau meruqyah mana pula begitu bacanya? Ke telinga sebelah kanan tuh bantaikan ke jantungnya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Ustaz rupanya pernah meruqyah. Pernah. Tapi Ustaz tak pernah belajar ruqyah. Saya dewan juri musabaqah tilawatil Quran MTQ di Kabupaten Indragiri Hulu. Bangun pagi-pagi mau sarapan, datang dewan juri manggil saya, Ustaz Somad sini. Ada apa Pak? Ini Qori'ah kerasukan setan. Mau lari kita tak enak. Masa LCMA lari dari kenyataan? Mau selesai situ. Bacakan Ustaz. Saya bacakanlah kuat-kuat. Ingat saya pesan si Abdullah Sahroni, bacakan kuat-kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sehat dia sadar. Entah jinnya lari, entah dia terkejut, wallahu alam. Artinya, tapi dalam Quran disebutkan pelan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Itu maka sebagian masjid zikirnya kuat. Subhanallah, 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 subhanallah. Sebagian tak bersuara. Tapi jelas ayatnya, wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti memberi 3 jawaban. Nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi. Jawaban yang pertama, ayat itu turun setelah tentang ayat baca Quran. Wa idza quri'al Qur'an. Kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Kalau ada orang baca Quran, berzikirlah engkau dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Itu maksud ayat itu, kata Imam As-Suyuti. Berikut ini mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori internasional dari Batam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tiba-tiba ada orang di depan itu, la ilaha illallah. Ini orang tak paham. Kalau ada orang baca Quran, jangan zikir kuat. Itu makna ayat itu. Makna yang kedua, wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Ayat itu turunnya di Makkah. Di Makkah tidak boleh zikir kuat-kuat, karena kalau zikir kuat ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Kalau di Nongsa zikir kuat-kuat, ada Abu Jahal, Abu Lahab terganggu. Ada Pak Ustaz, beberapa toa yang dipasang di atas menara disuruh copot karena tetangga tak tahan, berarti setan. Marah dia Pak Ustaz, memang betul setan, betul. 3, wazkur rabbaka. Ka di situ khitabnya kepada Nabi Muhammad SAW. Wazkur rabbaka, wahai Muhammad SAW, berzikirlah engkau dalam hatimu, pelan, jangan kuat. Kenapa Nabi tak perlu kuat? Karena kan Nabi sudah selamat dari bisikan syaitan. Baca kitab Al-Hawi lil Fatawi. Tapi kalau kawan kita zikirnya pelan, jangan pula kita panas-panasi dia mau kuat. Udah tahu kita kawan kita ini suka zikir yang pelan, lalu kita mau samping dia, la ilaha illallah. Itu nyari kelahi, itu namanya, bukan mencari ridho Allah SWT. Saling menghormati. Bangun malam sebelum ikut acara pejuang subuh Nongsa, mandi bersih. Karena dengan mandi bersih itu harum wangi, berdatangan malaikat rahmat menolong hati kita untuk kuat. Bisa rupanya malaikat itu turun ke hati kita, ya. Innalladzina qalu rabbuna Allah, Allah, Allah. Tsumma istaqamu, istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Diturunkan Allah malaikat untuk menanamkan keyakinan ke dalam hati. Tidak ada yang bisa menenangkan hati ini kecuali zikir. Ustaz Somad, kemarin kami tengok bawa motor dari Pekanbaru ke Payakumbuh, ya. Kencang Pak Ustaz. Tak kencang, tapi laju lah. Jadi selama naik motor itu apa yang ada di pikiran Ustaz? Zikir. Tak boleh putus zikir. Kalau mati kita tiba-tiba mendadak, na'udzubillah, mati dalam keadaan zikir tak putus. Orang yang koma di ruang ICU, di rumah sakit,
Mudah dia sakaratul maut kalau orang itu berzikir. Dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Yang paling bagus membisikkan itu adalah orang yang selama ini kita sayangi, kita cintai, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap. Kalian carilah istri solihah. Mudah-mudahan adik-adik semua mendapatkan istri yang solihah. Kalau solihah dia, dibisikkannya ke telinga kalian, la ilaha illallah, mati kalian husnul khatimah. Tapi kalau dapat kalian mak lampir, begitu kalian sakit, dimasukkan ke rumah sakit, masuk ruang ICU, dibisikkannya ke telinga kanan, mana surat tanah, gitu. Hari ini kalian boleh tersenyum. Kalau kejadian na'udzubillah baru kalian paham, betul kata Ustaz Somad. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, kata Nabi kalau mau bahagia tiga aja, tak usah banyak-banyak. Yang pertama, qalban syakira, hati yang selalu bersyukur. Syukur hidup, syukur sehat, syukur istiqomah, syukur dikenalkan dengan ustadz, syukur dikenalkan dengan guru, syukur bisa bergabung dengan pejuang subuh nongsa. Syukur. Kalau hati bersyukur, lisanan zakira, lisan berzikir. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, subhanallah, la haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah. Cobalah kadang kita nengok orang sikit-sikit, masya Allah, tabarakallah, astaghfirullah, masya Allah. Kenapa? Karena hatinya bersyukur, lisannya berzikir. Ada satu lagi, zaujatan salihah, perempuan yang salihah, yang selalu mengingatkan kita lupa, kita lalai. Ingat Allah bang, ingat Allah sayang, ingat Allah bapak, ingat Allah papa, kata dia. Itulah yang membuat bahagia. Tapi kalau sudah tidak zaujatan solihah, ingat cicilan, kata dia. Hati itu bergetar, detak jantung itu normal. Ada seorang mahasiswa S2 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menulis disertasi judulnya pengaruh zikir terhadap detak jantung. Dia pernah datang ke saya, dibawanya Ustaz Somad, kebetulan tesis S2 saya tentang pengaruh zikir terhadap detak jantung. Saya mau betul-betul meneliti apa betul ayat Quran kalau hatinya tenang maka jantungnya normal. Bagaimana? Ternyata setelah saya teliti Pak Ustaz, orang yang pengamal zikir itu hatinya memang betul-betul tenang. Ini sudah diadakan percobaan, sudah disidangkan tesis S2 bahwa orang berzikir dicobakannya ke tarekat pengamal Naqsabandiyah yang ada di Pariaman di Sumatera Barat. Diadakan sampel, mereka yang berzikir hatinya jauh lebih tenang. Kalau jantung tak normal, berefek kepada yang lain. Jantung tak normal, darah tak normal naik ke otak, stroke ringan. Jantung tak normal, darah tak normal. Menengok rumah orang baru, jantung tak normal, naik gula darah, naik asam urat, naik asam lambung, naik asam sulfat, naik macam-macam naik. Menengok mobil orang baru, naik jantung tak normal. Tapi kalau orang yang hatinya tenang, semuanya itu datang dari Allah, semua akan kembali kepada Allah. Rumah tinggal, harta tinggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati bersyukur, mulut berzikir, ada orang yang menolong kita, istri solihah, kawan baik-baik, istiqomah dalam pejuang subuh nongsa insyaallah. Akhirnya saya ucapkan selamat milad hari jadi pejuang subuh nongsa yang kelima. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah bersama di dunia, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin.